Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Owner Indonesia. Kita baru saja keluar tol Jati Bening ke arah Halim, kita keluar di Halim dan kemudian kita akan lewat kembali di stasiun LRT Jabodebek Cawang, stasiun interchange dari 3 lintas pelayanan, yaitu ke arah Bekasi, ke arah Cibubur dan ke arah Duku Atas. Ya, pertemuan dari Cawang dan Bekasi ada di sini, kemudian ke arah barat itu adalah menuju ke arah Duku Atas yang nantinya akan dibelokkan menuju ke arah Jalan HR Rasuna Said. Apa yang ingin saya lihat di sini adalah ini sekarang pukul 10 lewat 18 menit dan biasanya di sini ekor macetnya sudah panjang ya sampai di belakang karena baru saja lewat ganjil genap dan para pengendara cukup ramai di sini. Namun ini sudah tidak kita temukan karena memang di sana di bawah dari stasiun LRT sudah lebih lebar dari sebelumnya dan dapat melewatkan satu lajur lagi kendaraan, jadi ada 3, bahkan nanti mungkin bisa 4 ya. Di depan sini kita akan melihat akses-akses dari stasiun LRT Jabodebek yang progresnya di stasiun Cawang ini. Kemudian di bagian kanan ini sudah ada penghijauan, nampaknya sudah tumbuh juga tanaman-tanaman yang bibitnya ditanam di situ ya, cukup banyak dan akhirnya di median jalan menjadi area hijau seperti itu. Cukup bagus. Terima kasih kepada pengelola dan pelaksana. Semangat ya. Kemudian di sini akses untuk menuju ke stasiun LRT Cawang ya, kita lihat di bagian kiri, di bagian sisi selatan ini rangka-rangkanya sudah ada rangka tangga yang itu, kemudian juga ada rangka-rangka access bridge-nya untuk naik ke atas. Di bagian kanan sini ini adalah akses untuk darurat ya. Lalu di bagian kanan lagi kita ini adalah halte Transjakarta yang baru. Nah, untuk akses tangga ini juga ada di bagian sini di sekitar mana sini BNN ya, menjelang BNN. Kemudian juga ada di sana satu lagi ya, jadi ada di sisi timur dan sisi barat dari stasiun LRT Jabodebek Cawang. Tentunya oke, di bagian sini sudah lebih lapang ya, sudah selesai pekerjaannya nampaknya di bagian bawah. Kemudian ini mungkin akan lebih diratakan jalan yang di pinggir sini sehingga bisa lebih menambah lajur paling enggaknya dari kendaraan ya. Ya, dari kondisi yang sebelumnya 2 lajur ya, yang beberapa pengalaman kita waktu itu ya menjadi dari 2 lajur, yang dari arah UKI itu masuk 3 lajur, kemudian dari arah Halim itu ada 2 lajur. Jadi 5 lajur ketemu 2 lajur. Nah, itu sangat macet ya waktu itu sehingga kendaraan antrinya cukup panjang. Lalu sekarang dengan nambah 3 lajur ya, paling tidak itu membuat arus kendaraan lebih lancar tentunya. Dan seperti tadi kita lewati cukup dengan berapa nih, 2 menit atau 1 menit kurang, 1 menit lah ya tadi ya kita lewat di bawahnya. Biasanya sampai di sini ya, habis Otista sini nih di depan Signature Grand Park Grande ini akan makan waktu kurang lebih kadang-kadang tuh sampai 30 menit dari lampu merah Halim ya, atau ada yang lebih dari sahabat kita waktu itu ya, karena memang saking padatnya. Plus di depan sana ya, di stasiun LRT Jabodebek yang Ciliwung ya, itu juga sempat termakan lajurnya waktu itu untuk proses konstruksi. Nah, di depan sini coba kita lihat ya, si LRT Jabodebek Ciliwung ini tadinya rangka saja untuk aksesnya, sekarang rangka tangganya udah seperti apa kalau kita lihat ya, kita zoom sedikit. Oke, ini ya sudah ada pengatapan ya, dibuat atap dari si rangka untuk akses naik ke stasiun LRT ya, akses naik dan turun lah tentunya. Di situ kita bisa lihat ada eskalator nggak ya, cuman kurang jelas ya. Kemarin sih sempat ada eskalator masuk ke ruang penghubung yang ini nih, yang warnanya oranye sebagai penanda dari lintas pelayanan Cawang ke arah Duku Atas ya. Lalu selain di bagian timur ya, di bagian barat juga ada aksesnya, akses bridge-nya atau anak tangga ya, kemudian tersambung dengan si JPO yang ada di sana nih. Ini JPO-nya ya, kita lihat. Ya, tipikalnya adalah stasiun itu punya tandon air di bagian bawah ya, kemudian ada ruangan di situ itu untuk kelistrikan. Nah, di sini juga ada semacam skybridge, ada ruang penghubung ya. Di situ ada ruangan ya, kayak
bangunan, tampaknya itu bangunan area komersial yang mungkin disewakan. Nah, ini aksesnya di bagian barat, sisi barat ini ada ruang penghubungnya. Kemudian di sini ada lagi untuk tersambung dengan si JPO ini yang akan terintegrasi dengan si Transjakarta yang ada di sini. Nah, ruangan itu tentunya untuk sebagai tempat memvalidasi akses ya, akses orang yang ingin ke arah stasiun ya, bolak-balik ya, apakah dia mau naik BRT, Transjakarta atau LRT. Iya, ini kalau kita lihat di sebelah kanan, Pak polisinya lagi memberhentikan sebuah kendaraan truk dengan muatan seperti ini ya. Ya, kalau kita lihat ini di atasnya agak melebihi dari ukuran yang diperbolehkan ya, atau nggak tahu kesalahannya apa. Oke, semoga abang-abang yang tadi, supirnya atau driver dari truk tersebut dapat menjaga keselamatan dan peraturan-peraturan yang ada di sepanjang jalan. Ya, ini adalah macet ya. Macet ini karena di depan sana ada lajur yang terpakai oleh si pembangunan atau konstruksi dari revitalisasi halte Transjakarta yang baru yang ada di Cawang Cikoko ya kalau Transjakartanya. Sedangkan nama stasiun LRT-nya adalah stasiun Cikoko. Nanti kita lihat di depan. Baik, kita masuk tol saja karena ada waktu yang harus dikejar, tapi kita tetap dapat lihat ya di depan seperti apa. Kita bayar tol terlebih dahulu. Oh, lama sekali dia. Kita pindah. Ya, kurang lebih seperti ini nih ya. Jadi dari 1, 2, 3 lajur menjadi kalau nggak salah 1 lajur, karena di sebelah kiri itu juga berbarengan dengan konstruksi dari akses menuju ke layang LRT Jabodebek. Kita ambil kanan. Tol dalam kota cukup padat hari ini ya. Dengan kita keluar tadi di Jatibening itu mempermudah kita, mempercepat untuk menuju ke arah sini. Kalau misalnya terus ya di tol dalam kota Halim, lalu ke arah Cawang, lalu ke arah sini agak lebih lama. Sedangkan tadi keluar Halimnya lebih lancar, kemudian juga di bawah stasiun LRT Cawangnya juga lancar, tinggal masuk lagi di depan sini ya. Nah, ini aksesnya kalau yang di sisi barat ya dari stasiun LRT Jabodebek sini Cikoko ya. Masih pembuatan penyelesaian dari anak tangga ya, bagian pinggirnya sama rangka-rangka dari si tangganya ya. Rangka nanti yang akan dibuatkan atapnya seperti itu. Kalau yang untuk pancoran ya itu kalau kita lihat sudah selesai semua, aksesnya sudah ditutup, sudah ada kaca kiri kanan juga. Berarti si akses bridge-nya itu kemungkinan AC-nya akan turun ke bawah ya, ke dalam ruangan tangga tersebut, sehingga membuat para pengguna lebih nyaman untuk menggunakan si moda transportasi ya. Baik, kita sudah sampai di sekitar sini. Terima kasih dukungan sahabat semua. Salam sehat. Nanti kita bisa pindah moda transportasi dari kendaraan pribadi menuju ke LRT bila memang tidak dibutuhkan mobilitas di tengah kota yang cukup masif ya. Salam sehat dan Indonesia makin maju. Terima kasih buat para pekerja LRT, satuan kerja LRT, dan juga para pekerja-pekerja LRT yang siang malam menyelesaikan proyek ini sehingga dapat nantinya bermanfaat bagi masyarakat ya, Jakarta tentunya, Bekasi dan sekitarnya. Dan kita menunggu LRT fase 2 ya, yang akan tersambung sampai ke arah Bogor, serta sambungan dari LRT Jakarta menuju ke arah Halim tadi dari arah Rawamangun atau Velodrome ya. Terima kasih.